Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IMA. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai menyimak berita. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari sisi sebelah kanan saya. Baik, perkenalkan nama saya Eva Nur Fadila dengan NIM belakang 030 sebagai guru. Dan saya Agah Valentin Saksono dengan NIM belakang 056 sebagai pembawa berita. Dan saya Ahmad Ibnu Sabil Putra Syafidi dengan NIM belakang 252 sebagai murid. Pada video kali ini kami memenuhi tugas UAS keterampilan menyimak Di bawah dosen pengampu Bu Dr. Anda Trinil Dwi Turistiani MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan menyimak berita. Namun sebelum itu kita harus tahu apa dulu itu keterampilan menyimak. Jadi keterampilan berbahasa meliputi 4 jenis, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Keterampilan menyimak merupakan dasar untuk menguasai keterampilan yang lain. Menyimak dalam pembelajaran bukan hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan pembicara, tetapi lebih dalam lagi. Menyimak adalah memahami dan mampu menginterpretasikan suatu simbolisan yang diucapkan oleh orang lain. Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasak atau baru yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena luar biasa, entah karena pentingnya atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi-segi human interest seperti humor, emosi, dan ketegangan. Dapat disimpulkan bahwa berita adalah cerita atau keterangan yang bersifat faktual yang dapat disajikan oleh media cetak maupun media elektronik. Sedangkan menyimak berita adalah memperhatikan dan mendengarkan dengan teliti serta mengetahui isi suatu kejadian yang diceritakan melalui bahasa lisan. Jadi di sini ada tujuannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui isi dari kejadian yang didengar. Lalu menyimak berita memiliki tujuan untuk memahami dan menghayati isi pesan yang disampaikan dari informasi yang telah kita dengar. Dalam menyimak berita, kita perlu menemukan pokok-pokok isi berita. Menemukan pokok-pokok isi berita dapat menggunakan rumus adisimba, yaitu 5W plus 1H, yaitu yang pertama ada apa saja isi dalam berita tersebut, yang kedua ada di mana berita tersebut terjadi, yang ketiga kapan berita tersebut terjadi, yang keempat siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, yang kelima mengapa peristiwa dalam berita tersebut bisa terjadi, yang keenam bagaimana kronologi pada peristiwa tersebut. Kita dapat menyimak berita melalui diskusi langsung atau seminar atau dapat dari media internet, televisi, maupun radio. Nah, sebelum saya menyampaikan berita yang akan saya sampaikan, sebelum kalian menyimak berita, hal-hal yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, kalian dalam kondisi yang tenang dan fokus dalam menyimak berita. Yang kedua, perhatikan berita yang akan disampaikan agar kalian tidak ketinggalan informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga, cari atau catat poin-poin penting dalam informasi berita yang kalian simak. Yang terakhir atau yang keempat adalah buatlah rangkuman berupa kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas.
Aceh Tamiang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh Tamiang sejak beberapa hari terakhir, yang menyebabkan sungai meluap dan menimbulkan banjir bandang disertai lumpur. Peristiwa ini mengakibatkan permukiman warga yang porak-poranda, jalan tertutup materi lumpur, serta ribuan orang yang terpaksa mengungsi ke tempat aman. Sejumlah rumah warga rusak parah, fasilitas umum tidak dapat digunakan, serta aktivitas masyarakat yang lumpuh total. Pemerintah daerah bersama aparat serta relawan segera melakukan evakuasi serta menyalurkan bantuan darurat yang berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Kondisi di pengungsian masih memprihatinkan karena keterbatasan logistik dan fasilitas yang terbatas. Warga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemulihan. Bencana ini menimbulkan perhatian yang luas dan menjadi pengingat pentingnya mitigasi jangka panjang, termasuk penataan ulang tata ruang, rehabilitasi hutan, serta pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan hujan. Bisa hingga kini kondisi wilayah terdampak bencana Aceh Tamiang masih dalam kondisi memprihatinkan. Untuk mengetahui situasi di sana, kita sudah terhubung dengan Salam Pulungan bersama juru kamera Dede Rudi. Ya Salam, bagaimana penanggulangan bencana di wilayah Aceh Tamiang pada saat ini? Ya, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di Karangbaru di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Usai banjir bandang menerjang beberapa waktu yang lalu, memang terlihat di layar televisi Anda, ini merupakan salah satu dari kedai dan juga rumah-rumah milik warga yang berada di Karangbaru, Aceh Tamiang, di mana kondisinya saat ini sudah rata dengan tanah. Tidak ada satupun barang yang bisa diselamatkan oleh warga ketika banjir bandang tersebut terjadi, karena memang banjir bandang ini terjadi begitu cepat sehingga warga ini tidak sempat menyelamatkan harta benda miliknya. Dan memang kalau kita perhatikan bahwa untuk kondisinya ini memang sudah sangat parah sekali di lokasi kami, karena memang tidak hanya merobohkan rumah-rumah milik warga, namun juga turut menghanyutkan mobil ataupun juga kendaraan milik warga yang terlihat di layar televisi Anda, yang bahkan kondisinya ini ada tiga mobil yang kondisinya ini sudah rusak parah, Bang. Karena memang banjir tersebut, mobil-mobil ini terbawa arus oleh banjir yang untuk dari warga sendiri ini juga turut mengalami kerugian yang cukup tinggi, karena memang banjir ini yang biasanya di wilayah Aceh Tamiang tidak terkena banjir, namun banjir kemarin ini bahkan hampir meluluh lantakan di Aceh Tamiang ini, yang bahkan kondisinya tidak hanya dari mobil ini saja, namun juga kalau kita lihat ke arah sana, ini kondisinya sudah ada salah satu bangkai mobil yang sudah dalam posisi terbalik. Bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya banjir bandang yang menerjang di Aceh Tamiang. Dan memang kalau kita lihat juga, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, di salah satu tembok begitu di bangunan tersebut sudah ada batas ketinggian banjir. Bisa kita bayangkan, kita pun dari orang-orang tentunya juga akan tenggelam jika kita melihat dari ketinggian banjir tersebut. Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa di tempat kami melaporkan, ini ketinggian banjir mulai dari 2 meter sampai 3 meter. Padahal kondisinya saat ini kami sedang berada di jalur utama di Aceh Tamiang. Bisa kita bayangkan bagaimana dari masyarakat sendiri yang bahkan untuk pusat kotanya saja ini banjirnya mencapai 2-3 meter. Bisa kita bayangkan di pelosok-pelosok yang bahkan ketinggian banjir ini bisa mencapai 7 meter. Togi, Sabrina. Baik, terima kasih Salam Pulungan melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Viral di media sosial di tengah banjir bandang yang menghantam sebuah rumah, seorang babinsa di desa Bundar Aceh Tamiang, Giman Syahputra, menerjang arus.
Hal itu ia lakukan demi menyelamatkan bayi dan seorang lansia yang terjebak di rumahnya yang dihantam arus deras. Sertu Giman hanya modal jerigen kosong untuk berenang mengevakuasi korban yang terjebak. Ia juga menerjang arus setinggi atap rumah warga. Ya Allah, Pak, kasihan kali anaknya. Kemarin pegang Om. Setelah berhasil mengevakuasi korban, Sertu Giman pun menampung mereka untuk sementara waktu di lantai 2 rumah pribadi miliknya yang saat itu tidak terendam banjir. Sarang baru yang bernama Giman Saputra banyak menolong nyawa, Pak. Dialah yang menyeberang membawa bayi, 3 bayi, 4 lansia dan sedang mengevakuasi 1 lagi jenazah, Pak. Dengan sosok pahlawan. Dalam rekaman video yang beredar, keterangan warga yang diselamatkan oleh Sertu Giman. Kamilah yang dievakuasi oleh Pak Giman Saputra. Dalam dramatis sekali, hampir hanyut kan nih Pak, pingsan lewat aja, hanya janji akan balik, tapi kami nggak balik. Hampir bayi kami hanyut, rumah kami hampir hanyut Pak. Dalam video lainnya terlihat pula sejumlah bayi yang berhasil diselamatkan oleh Sertu Giman Syahputra tengah tertidur di atas kasur. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Yang nyaris hampir hanyut. Pemirsa, seorang anggota TNI gendong warga korban banjir bandang Aceh yang sakit. Batang Pinang menjadi satu-satunya jembatan bagi prajurit tersebut untuk membawa korban ke rumah sakit. Di tengah bencana yang memutus jalan dan harapan, Batang Pinang menjadi penyelamat. Prajurit TNI berjuang menyeberangkan 1 nyawa yang tengah bertarung melawan sakit. Sembari menggendong pasien, kakinya perlahan menelusuri jembatan darurat yang tak lebih lebar dari telapak kaki. Sementara prajurit lain menahan tali baja agar jembatan tak goyang. Sesampainya di tepi, sejumlah batu besar kembali menghadap. Alhamdulillah, ya Allah. Warga yang sakit tak lagi mampu berjalan sendiri, namun di punggung para prajurit, harapan tetap diangkat. Selain mengevakuasi warga yang sakit, prajurit TNI dari Kodim 0119 Bener Meriah juga mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak di lokasi yang terisolir untuk dibawa ke tempat pengungsian. Selalu menekankan ke jajaran khususnya babinsa yang ada di wilayah untuk selalu memaksimalkan kinerja di lapangan, terlebih dalam kegiatan evakuasi warga yang terisolir. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melumpuhkan akses transportasi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, prajurit TNI disiagakan untuk. Nah, itu berita yang telah disampaikan. Baik, Ibu akan memberikan tugas, yaitu yang pertama, menuliskan pokok-pokok berita, yang kedua, menuliskan isi berita, dan yang ketiga, memberi tanggapan. Baik, ada 2 aspek penilaian. Yang pertama, aspek kebahasaan, yaitu struktur kalimat dan diksi. Yang kedua, aspek non-kebahasaan, yaitu keberanian, gerak, dan pemahaman berita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eva. Tersebut melaporkan kondisi terkini Aceh Tamiang yang terporak-poranda akibat bencana banjir bandang disertai lumpur. Pokok-pokok berita yakni yang pertama, lokasi berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Dan nomor 2, peristiwa utama. Banjir bandang disertai lumpur melanda wilayah tersebut.
Dan nomor 3, dampak. Pemukiman warga terporak-poranda, rumah rusak, jalan tertutup lumpur, dan aktivitas pun lumpuh. Dan nomor 4, kondisi warga. Banyak warga yang mengungsi ke tempat yang lebih aman dikarenakan rumahnya tidak bisa ditempati lagi. Dan nomor 5, respon. Untuk respon tersendiri ada pemerintah daerah dan relawan mengevakuasi warga serta memberikan bantuan darurat. Untuk isi berita tersebut yakni 1. Banjir bandang terjadi akibat hujan deras yang menyebabkan sungai meluap dan disertai membawa material lumpur. Dan nomor 2, pemukiman warga rusak parah, fasilitas umum terganggu dan akses jalan pun terputus. Dan nomor 3, ribuan warga terdampak sebagai besar harus mengungsi dan bergantung kepada bantuan logistik. Dan nomor 5, pemerintah dan aparat berupaya melakukan evakuasi, pembersihan serta distribusi bantuan darurat. Untuk tanggapan tersendiri yakni ada banjir bandang di Aceh Tamiang menimbulkan kerusakan besar dan memaksa ribuan warga mengungsi sehingga perlu penanganan cepat dan bantuan yang merata. Peristiwa ini mengingatkan pentingnya mitigasi jangka panjang, perbaikan tata ruang, dan kesadaran lingkungan, sekaligus menjadi pembelajaran untuk memperkuat kesiapsiagaan dan budaya tanggap bencana. Sekian video dari kami kelompok 5, kurang dan lebihnya mohon maaf kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.